Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Paputungan. Saya dari kelas 3C jurusan Manajemen Pendidikan. Kali ini saya akan memaparkan PPT saya yang berjudul tentang perilaku individu dalam organisasi. Jadi, poin pertama yaitu pengertian perilaku individu. Perilaku individu adalah perilaku yang dilakukan seseorang dalam kesehariannya sebagai bentuk tanggapan terhadap lingkungan sekitar. Perilaku individu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kemampuan dan keterampilan biografis, latar belakang keluarga, perspektif, kepribadian, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu karakteristik individu. Yang pertama, karakteristik biografis, yaitu karakteristik pribadi seperti umur, jenis kelamin, dan status kelawin yang objektif dan mudah diperoleh dari rekaman pribadi. Pertama, umur. Kedua, jenis kelamin atau genre. Ketiga, status kawin atau material status. Yang keempat, status kawin atau material status. Yang kelima, masa kerja. Yang kedua, kemampuan, yaitu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Ada 2 poin, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Yang ketiga, pribadi. Yang keempat, proses belajar-pembelajaran. Belajar-pembelajaran melibatkan perubahan atau baiknya atau buruknya. Yang kedua, perubahan harus relatif permanen. Yang kelima, perspektif. Yang keenam, sikap. Selanjutnya yaitu karakteristik organisasi. Poin pertama yaitu koordinasi. Koordinasi dari berbagai aktivitas adalah sebuah hal penting dalam organisasi. Koordinasi juga menghindari penundaan pekerjaan. Yang poin kedua yaitu definisi pekerjaan. Organisasi berusaha dengan seluruh tugas. Berbagai aktivitas ditugaskan kepada para anggota yang berbeda untuk pencapaian efisien mereka. Yang poin ketiga yaitu tujuan yang sama. Semua struktur organisasi merupakan sarana menuju pencapaian tujuan perusahaan yang sama. Struktur organisasi harus dibangun berdasarkan tujuan yang jelas. Hal ini akan membantu pencapaian organisasi dengan benar. Pendekatan dalam memahami perilaku individu. Yang pertama, pendekatan kognitif. Pada dasar, pendekatan kognitif menetapkan pada peran individu dalam hubungannya dengan lingkungan. Pendekatan ini meliputi kegiatan-kegiatan mental yang sadar seperti berpikir, mengetahui, memahami, dan kegiatan konsepsi mental misalnya sikap, kepercayaan, dan pengharapan yang kesemuanya itu merupakan faktor yang menentukan di dalam perilaku. Dalam pembahasan tentang teori kognitif ada 3 hal utama, yaitu elemen kognitif, struktur kognitif, dan fungsi kognitif. Poin kedua yaitu pendekatan penguatan. Berawal dari analisis eksperimen perilaku yang ditemukan oleh Ivan Pavlov dan Edward Thorndike, Pavlov melakukan penyelidikan refleks berkondisi atau kondisi klasik pada anjing percobaan, sedangkan Edward juga melakukan penyelidikan atas beberapa binatang untuk mengetahui proses belajar trial and error. Poin ketiga yaitu pendekatan psikoanalisis. Dalam pendekatan ini ditemukan bahwa perilaku manusia dikuasai oleh kepribadiannya. Pelopori pendekatan psikoanalitis adalah Sigmund Freud. Sumbangan Freud dalam bidang psikologi sangat besar, termasuk konsep tentang tingkat ketidaksadaran dari kegiatan mental. Menurutnya,
Hampir semua kegiatan mental tidak dapat diketahui dan didekati dengan mudah. Namun, kegiatan tertentu dapat mempengaruhi perilaku manusia. Baik, itulah pemaparan materi saya yang berjudul tentang perilaku individu dalam berorganisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.